Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team pick. Invoker. Dire team pick. Ten seconds remaining. Kita sempat nge-cash di game itu. 5 seconds remaining. Oke, Razor of sebelumnya time. kita kenalin dulu. Oke, kita dari industri bakalan barengi kalian. Sorry, mungkin agak putus-putus ya. Maksudnya agak terganggu bentar. Spirit Breaker. Dire team pick. Oke, gua ulangi lagi di sini. Kita dari industri bakal bareng kalian dan perkenalkan gua Bobby dari industri. Mungkin kalau kalian nggak tahu industri itu apa, silakan 10 kalian seconds cek remaining. di Facebook ya. Facebook kita punya Facebook di Facebook. Bisa 5 kunjungi kalian di seconds facebook.com/office-industream atau enggak di Twitch kita via Twitch-nya dari Dunia Game. Misalkan kalau misalkan Radiant kalian team pengen tahu pick. langsung, kita pakai dua stream langsung. Satunya ada Bang Gary dan ada Ipan dan ada satu teman saya lagi. Ntar ya bakalan kalau dikenalin ya. Dan di sini gua bareng Mbak Jojo di streamer di Dunia Game, bakalan bareng kalian di sini Dunia Game Competition Queenette Radiant End of team Season ban. 2015 di Bandung. Temukan Horror Plus 4 melawan Project Anarchy. Oke, dari Horror Plus 4 sendiri sini ada ini ya, ada dua players dari Zero Latitude, yaitu si Evil dan ada 10 Benjlung, seconds remaining. yang mungkin ya gue tahu juga itu sih yang pemain yang terkenal 5 seconds dari Zero remaining. Latitude yang kita sempat cash di luar, yaitu di turnamen luar seperti Joe Dota League. Reserve time. Maksudnya di sini dari band dari kedua tim ya. Di awal band ini ada Checker, mungkin ada Slader. Tapi di sini kalau misalkan belum ada pick ya, misalkan ini lebih mengarah ke atau enggak ke Metal Blazer. Tapi di sini malah ada Spirit Breaker dan Hero Radiant Porter. team Oke, ban. dari di pick Horror Plus sendiri Spirit Breaker mungkin sebagai support, tapi tidak menutup kemungkinan Spirit Breaker sendiri bakalan dijadiin offlaner. Dan offlaner ketika dia sudah memiliki Nether Strike, dia bakalan bermain roaming. 10 Ya seconds bakalan remaining. hunting, keliling-keliling, hunting lawan dan Dire di team charge ban. kemudian ada Nether Strike. Itulah adalah peran penting menurut gua ya. Sedangkan dari Project Anarchy sendiri ada dua hero yang bertipe AoE, maksudnya AoE ini skillnya ya. Sorcerer Art dari Doom, kemudian ada Tombstone yang ya gimana lagi 10 kalau seconds remaining. nyebelinnya kayak gitu, slownya juga nyebelin, 5 seconds DK-nya juga remaining. nyebelin, apalagi kalau DK-nya sudah memiliki Agadik, pasti ya sulit untuk Dire bergerak team diri, pick. kecuali kalau blink. Kalau kalian dapat kalau kalian ada skill blink, misalnya kalau dari Queen of Pain atau enggak dari Anti-Mage sendiri. Sedangkan dari sini ada Project Anarchy ya, lagi-lagi Invoker di pick. Entah kenapa Invoker menjadi inaman Disruptor. di 686 di Radiant PS team 686 ya. pick. Sering kali Invoker menjadi
di hero yang ya setidaknya bakalan ngacak-ngacakin menggunakan tornado dan EMP misalkan dikomboin itu. Misalkan dia bermain bermain Pos dan Wax ya. Dan sedangkan di pick dari Project Anarchy sendiri ada Dazzle yang hero 10 bertipe seconds support remaining. ini ya. Memiliki 5 skill seconds Shadow Wave remaining. yang cukup Dire team sakit misalkan kalau hero temannya itu digebukin. Jadi ketika ada lawan kemudian lawan melee ya terus digebukin itu bakalan temannya dapat heal, lawannya bakalan dapat damage yang cukup sakit tergantung dari level berapa yang dia dapat di Shadow sendiri. Sedangkan pick ketiga ada Disruptor. Radiant Oke, team Disruptor mungkin bakalan dikomboin dengan Spirit Black Red. Misalkan ada charge kemudian ada knockback pastinya kan ketika ada charge ada stun plus knockback gitu, ada knockback stun kemudian langsung ada combo dengan kinetic field dan ada static storm dari Disruptor. Itu adalah menurut gua combo di awal-awal yang cukup menyusahkan untuk Project Anarchy sendiri. Sedangkan di sini dari pick ketiga ada Daxir di sini mungkin sebagai 5 offlaner dari seconds PA, gue bilangnya PA ya. PA sendiri berada di offlane mungkin berada di top, reserve time. akan berhadapan dengan helikopter. Tapi di sini mungkin kelemahan misalkan dia di top helikopter dibandingin oleh Disruptor agak kesusahan pastinya karena Disruptor sendiri ketika Daxir melakukan surge dia kabur kemudian dia jarak cukup jauh tiba-tiba diglimpse balikin dan akhirnya balik lagi dan bisa jadi mati deh. Itu sih kelemahan dari Disruptor maksudnya dari Daxir sendiri. Tapi dari Daxir misalkan hero ini terlalu jauh dari creep dia bakalan susah dapat EXP tapi dia tetap dapat gold dengan menggunakan EO Cell-nya. Yang terpenting dari Daxir itu dia merupakan offlaner yang paling cepet kayanya karena dia memiliki Ion Cell. Dan ada Disruptor mungkin mau menghambat ya jalan leveling dari Daxir sendiri. Sedangkan dari dari Horror Plus 4 di sini ada Zeus this 10 seconds remaining. Dusk. ada Team problem bentar. ban. Di sini ada hero yang baru di remodel ya, lebih ya tidak seperti Mario. Gamenya tidak seperti Mario lagi. Jadi 10 Zeus seconds bertipe remaining. nuker juga dia. Sorry, 5 bentar. seconds remaining. Reserve time. Sorry, langsung aja di sini ada Toast. Terus di sini gak tau mungkin sebagai support pastinya menurut gua sih sebagai support karena di sini ada Dazzle, ada Daxir terutama Daxir di sini sebagai offlaner yang ya mungkin bakalan dikomboin dengan Daxir ketika ini ya terus dengan Daxir bisa jadi dia jadiin combo Ice Shard dan ini ada Snowball juga. Radiant team ban. Jadi misalkan Toast tidak bisa mengejar Dire hero team pick. dari ini ya dari Radiant tim team Horror Plus pick. 4 langsung aja ada search yang membantu terus semakin di depan. Peng. Dari Zeus sendiri dari project maksudnya dari bacain band ketiga dan 4 di sini dari Horror Plus Store dari ada Huskar karena mungkin di sini ada Dazzle ya langsung aduh ada Dazzle nih pasti ada Huskar atau enggak hero lainnya di band makanya dan ada Juggernaut
dan Ember Spirit 10 seconds remaining. dari tim Horror Plus 4. Dan di sini Red King lawan di sini tergantung sih, menurut gua tergantung dari kedua tim ini. Oke, lagi ada DC di sini. Oke, gua bacain aja di sini dari Project Anarchy. Ada Alobus sebagai Tus dan ada Wailim. Masih siapa nih? Oh, Red King kemudian. Red King, kemudian ada Exelo sebagai Dazzle, ada Monkey Brain Daxir dan Hazard plus 25 MR. What the hell? What? Oh my god. Namanya antara menghina atau apa ya? Jadi di sini dari Horror Plus ada Risa Clementif sebagai Disruptor, Evil sebagai Gyrocopter, kemudian Horror Plus Horror sebagai Disruptor sebagai Vessel Void, Lodge sebagai Zeus, kemudian Benclung sebagai Streetbacker. Tidak menutup kemungkinan Zeus dijadiin support, tapi sepertinya di sini ada pergantian role dari tim Horror Plus ya. Karena sempat tadi si Avil berada di offlaner dan si Benclung sebagai support. Oke, di sini tidak menutup kemungkinan Benclung berada di flank atau enggak si Flash juga bisa. Tapi agak gimana ya kalau misalkan Zeus di offlane mungkin sering diharas oleh hero ataupun Red King di sini. Oke, mungkin di sini ada combo yang cukup bagus dari Horror Plus dengan Disruptor, kemudian ada Disruptor, ada Gyrocopter, kemudian ada Vessel Void. Oke, di sini ada Vessel Void. Hero yang sempat di remove di 686 dan kembali lagi di 668B memiliki skill baru. Ya, sempat kemarin itu skill yang agak nyebelin. Kalian tahu sendiri, misalkan mungkin kalian kalau kalian tahu yang di YouTube atau enggak sering-sering nonton googling di YouTube, itu Vessel Void itu misalkan dia ada backtrack kalau yang dulu ya. Dua ultimate dari dua hero yang bertipe nuker dari Lina maupun Leon itu tidak berhasil membunuh si Vessel Void sendiri. Bahkan ada Avenger, ada Laguna, tetap aja di sana tetap gak bisa membunuh si Vessel Void karena lagi-lagi si ini ya ada backtrack. Tapi di sini yang paling menurut gua yang paling di inti dari Vessel Void sendiri selain skill 2 nya itu skill 1 di sini. Skill 1 di sini tidak memberikan damage dan tidak memberikan slow. Jadi seperti Blink Dagger gitu ya. Jadi tidak memberikan efek apapun untuk oke, ada DC lagi. Sedangkan di sini Lodge berada di mid. Kita mungkin bakalan lebih cepet ini ya. Cepetin battle. Misalkan dia dapat battle di awal-awal bakalan lebih mudah untuk mengharas Invoker. Tapi menurut gua tidak mudah mengharas Invoker karena Invoker sendiri dia juga bertipe disabler, tipe hitter juga. Misalkan dia ngambil kill nya dia karena dia menambahkan attack speed ya. Misalkan dia memenuhin skill 2 nya, waduh, udah kesulitan menurut gua si Zeus dapat kill atau enggak mengharas. Oke, dari item sendiri Invoker di sini langsung mengambil Magic Wand. Cukup bagus ini karena Zeus sendiri dia bertipe haras hero menggunakan skill satunya yang kudonya aja di sekitar 1,75. Jadi dari skill 1 ini dia bakalan dapat ya auto refill gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin nonton di Facebook kita sempat bahas itu kenapa ada update kemarin. Ada update kemarin karena ini ada bug semacam bug gitu ya di Dotanya ada. Oke. Mumpung ada Blood King juga di sini. Agak bindeng ngomongnya. Karena skill dari Blood King sendiri yaitu Vampiric Aura. Dia kan bertipe aktif sekarang ya, aktif. Dan misalnya gini, kemarin yang gua contohin itu si Witch Doctor, kemudian ada si
ini ada si Red King. Ketika Red King mengcast fabric auranya beberapa kali kan itu bisa di turn on untuk kayak itu ya, kayak skill healingnya ini, skill healingnya Witch Doctor. Dan ketika Witch Doctor menghealing kemudian menonaktifkan beberapa kali, itu tidak menambah magic wand ke hero lawan. Tapi ketika si Red King menggunakan fabric auranya kemudian di cast di nonaktifkan, di cast nonaktifkan, itu malah bertambah. Padahal di sana fabric aura sendiri tidak mengeluarkan mana sekalipun. Itu yang menjadi titik gimana ya. Dan misalnya kalau kalian ketemu King sendiri agak enak ya. dia nge-cast fabric aura, kamu dapat refill satu ya, lu bakalan tebel men. Jadi dapat auto refill juga. Sedangkan di sini dari itu yang gue paham tentang di patch terbaru, kenapa hari Jumat atau lupa, antara Kamis atau Jumat itu ya, ada update sekitar 40 MB. Itu sih yang menurut gue cukup berpengaruh besar. Oke, masih ada DC sepertinya. Mungkin buat teman-teman ada error ya, nggak tahu nih, mungkin buat teman-teman yang ngerasa error, ya gua bikin statement teman-teman penyedia data, terutama yang di Indonesia aja di sini. Minggu ini agak susah karena kita dapat permasalahan nih, kita bahkan caster di Indonesia misal kita kesulitan karena kenapa, mungkin server yang lagi bermasalah. Kita jujur, kalau kita dari Indonesia kemarin sempat ke-cache di luar, kita pakai server luar itu lancar-lancar aja, meskipun kita harus mengorbankan ping yang cukup besar gitu ya. Ping kita sampai 200 bahkan gitu ya, mentok 100. Itu kita enak aja, masih dalam tahap lancar gitu ya, kita nge-cache enak. Kemudian ya mungkin buat teman-teman yang kemarin bilang cache-nya putus nih, gini-gini, enggak. Jadi kita memang benar-benar itu memang error dari Dotanya, pure error dari Dota. Jadi dari kami sendiri, dari industri sendiri, mohon maaf dari misalkan kita nge-cache ada salahnya, dari kita ngomong putus-putus atau gimana. Kita itu sih permasalahan dari caster yang caster Indonesia yang meng-cache di server Singapura. Oke, ternyata masih DC sebenarnya. Ya, lagi-lagi paket tos menjadi permasalahan ya. Cuma ada resume sebenarnya oleh Risa.
lagi rata. Oke, lebih memang dibiarin ya. Di sini horror plus, maksudnya horror mengambil This is it. di bottom The room. battle begins. Well-gotten gains. Oke, ternyata si Zeus biar dia dapat biar dia cepat build itu ya beli battle. Barasnya lebih enak juga. Ternyata si ini ya si horror ada di offlane. Ternyata si siapa namanya si Bentlung berada sebagai support berserta dengan disruptor. Oke, sepertinya Bentlung bakalan kesusahan nih untuk farming karena Ion Shell udah dikeluarin 2 kali oleh Monkey Brain. Oh, bersiap-siap. Lagi-lagi Ion Shell. Kita ambil best ya awal-awal. Hati-hati masih empuk sepertinya. Oke, ada disruptor. Langsung main sakit base-nya. Langsung ada surge. Backup cukup baik. Langsung ada glimpse. Dikembalikan. Apakah tadi kita lihat right click bersiap-siap dan harus mati. Better base-nya cukup sakit lagi-lagi dari Split Breaker. Oke, cukup baik Risa, dia langsung mengambil glimpse-nya. Jadi ya seperti yang gua omongin tadi. Si Daxir counter dari Daxir sendiri ketika dia sebagai escaper, dia itu ada tugas dari disruptor biar dia misalkan lari di depan maksudnya lari balik gitu, akhirnya lu gak bisa kemana-mana karena kena glimpse. Itu sih yang paling berbahaya dari disruptor sendiri. Oke, di sini ada backup dari Tus bersiap-siap dan tidak ada mana dari Zeus. Bisa ada battle dari Zeus. Oh, cukup sakit time lock dari Precious Void sendiri. Nomor stun sebenarnya. Dan sini Dazzle tidak memiliki Shadow Wave. Mungkin untuk mengharasi horror ya. Radiant's bottom tower is being subjected to extreme violence. Oke, di sini Red King hati-hati karena dia di awal-awal tipis banget. Oke, ada di sini horror plus horror ada stun mengenai horror langsung ada time lock. Jadi time locknya time walk dan tidak ada ini ya, tidak ada stunnya lagi. Hati-hati ada stun mengenai horror. Lagi aja di sini masih ada dan harus mati. Menggunakan rekrut dari Bailim. Cukup baik dengan Tusk, tapi sini Split Breaker berhasil membunuh Invoker di mid. Combo yang cukup baik Latch dengan Bentlung. Oke, di sini 2-1 skor saat ini dipegang oleh si Horror plus 4. Ada di mid langsung ada charge mengenai Latch, maksudnya ada langsung apa praktik aja di situ. Oh, snowball berhasil membunuh Latch. Berada di Bentlung sendirian. Langsung ada stun. Deafening Blast. Dan gak bisa menyerang ya si Bentlung sendiri. Dua sama dan sini goldnya dipegang yang dapat skill banyak yaitu si Tus dengan 338. Hati-hati. Masih ada. Oh, tidak mengenai sepertinya. Langsung fokus untuk pikir soaring dan dia langsung beli sepatu. Jadi biar dia kagak dikejar-kejar lagi pastinya. Dazzle. Ini disruptor masih meskipun dia nomor 2 di bawah, tapi dia fokus untuk Dewar sepertinya. Berhati-hati sini Vessel Void. Oke, sudah memiliki sepatu. Sudah level 5 dia ya. Dengan breaking sendiri dia masih level 4. Oke, pas buat Invoker dan di sini ada Invis dari Zeus. Cukup baik, pulling creep. Langsung mana hati-hati ada stun mengenai Monkey Brain.
Daxir, ada Surge, traffic aja dan ini harus mati dibunuh oleh Disruptor. Daxir 2 kali mati di top. Dan di sini cukup baik ya, meskipun menurut gua si Benjung tadi agak bingung kayak gitu ya. It would appear Radiant's top tower is under attack. Di mid masih ada Maya sebenarnya, semenjak tadi ada clash ya, si Zeus mati. Di sini horor, hati-hati, dia sekarat sebenarnya, darahnya tinggal 200. Misalnya dia terkena stun meskipun dia memiliki tembok. Ada bantuan Dazzle menggunakan si The Wave, mungkin ya udah sakit sih. Oke, Invis ada Zeus tapi tidak digunakan untuk nge-gank sepertinya. Bersiap-siap terus mengejar, maksudnya bersiap-siap mengambil ancang-ancang sepertinya. Oh, gripnya tidak tepat, langsung ada charge tapi tidak, harus di cancel. Oke, berhati-hati dari Vessel Void sendiri. Dia langsung mengaktifkan healing slave-nya ya. Dan karena udah kelihatan banget dia ini sekarat. Karena menurut gua Vessel Void sendiri itu ininya base strength-nya dia nambahnya itu memang agak lambat. Karena sekitar 1, berapa gitu kalau nggak salah, kalau gue lupa ya di situ. 1, berapa. Jadi dia agak gimana, jadi sebetulnya dia kurang ketebalan menurut gua. Jadi darahnya cuma 1000, jadi kurang juga. Oh, tembok tidak tepat sepertinya masih. Hati-hati di sini. Right click aja langsung Chronosphere, bersiap-siap. Evil terkena Chronosphere dari snowball, langsung ada Coldon, langsung ada Zeus mengeluarkan ultinya, langsung jadi Wild itu ada Celebrate. Berhati-hati. Dazzle dan stun mengenai horror dan harus mati dari Red King sendiri. Hati-hati di sini. Dazzle berusaha untuk kabur, mengocek-ocek dan ketahuan sepertinya. Bersiap-siap harus mati oleh tower. Sekali lagi oleh tower. Oke, di sini sekarang si Daxir misalkan dia terkena ulti dari ini, dari Zeus, masih mati dia. Sedangkan ada Bloodseeker ya kelihatan. Kalau dia benar-benar tipis banget arahnya. Oke, dari Breaking sendiri yang lebih untuk fokus ini, fokus armlet mungkinan. Cukup baik tadi, meskipun si Evil harus terjepit dia terkekang di Chronosphere dari Vessel Void sendiri. Oke, kedua support dari Project E maupun si ini Pro Horror Plus 4 tetap masih level 4 dan berbeda ya, meskipun si mungkin gara-gara 2 kali dia harus mati, Daxir tetap meski masih level 5 walaupun di sini udah menik ke 9. Oke, menurut gua di sini lebih dari tim ini ya, dari tim Horror Plus 4 dia lebih ingin bermain late, tapi di sini keduanya tidak menutup kemungkinan horror ini, maksudnya si Vessel Void ya bertipe late carry. Sama halnya dengan si ini, sama dengan Red King. Jadi tinggal adu right click aja dan tinggal adu right click dengan ini, dengan mana? Dengan si Red King sendiri, tapi tergantung Chronosphere-nya tepat apa enggak. Misalkan Chronosphere-nya tepat, ya itu sangat membantu sekali. Oh, Gyrocopter di sini langsung build ke ini, sebenarnya langsung build ke Helm of Luminator. Oke, ada charge. Berhati-hati charge. Sudah ada net attack dari Spirit Breaker.
Bersiap ada cooldown mengenai Darkseid, langsung ada ulti dan mati. Darkseid harus mati, langsung TP 2 hero sekaligus Invoker langsung terkena Close Snap. Benchling, hati-hati Benchling. Bersiap ada Tornado, 2 hero terkena Tornado, bersiap-siap langsung right click aja di sini. Oh, cukup baik. Melarikan diri menggunakan charge. Gold for me. Radiant's middle tower is under attack. By what right? Dan di sini Dazzle harus mati dan right click aja di aduh right click dan harus mati. Double kill. I merely released the wraith within. Red King dibiarin untuk ini ya, untuk farming, jadi menurut gua berbahaya. Dia sudah dapat 3 kill. Kita sama-sama kehilangan 2 hero. Ini berbeda tempat ya, sedangkan di Project A sendiri terpisah atas sama bawah. Sedangkan dari tim Aura Plus 4 dia kehilangan di dan bawah keduanya. Walaupun ini ada ini ya, ada carry yang Void bertipe carry. Oke, Resbook, hati-hati sepertinya. Bersiap-siap. Siapa akan dia kejar? Dia mengejar Zeus. Tapi sih Zeus memiliki haste, jadi misalkan dia digebukin atau enggak di geng, menurut gua kerugian banget karena ada haste dan tidak berpengaruh. All things fall. Under level dari Tusme dia masih level 4. Langsung ada stun. Oh, ada close snap cukup baik di sini. Berhati-hati di sini ada close snap. Langsung mati. Oh, tepat banget. Electroblock. Reklik aja di sini. Dazzle. Electroblock langsung Electroshock. Mengenai Dazzle harus mati dan 2 hero harus mati juga. Oke, Townwalk. Masih ada. Oke, tidak ada crossbear. Bersiap-siap reklik di sini. Invoker apa harus mati di sini? Reklik aja dan harus mati. Lagi-lagi Kiro si First Void. 4 hero harus mati, menyisakan si Red King di bottom. Sedangkan dari tim Horror Plus dia hanya menyisakan hanya kehilangan si Zeus yang di mid sempat tadi di geng dan menggunakan combo Cold Snap sendiri yang digunakan oleh si Invoker. Memang agak terkesan memaksa dari tim Project A karena si Tuh sendiri dia masih under level dan dia butuh namanya untuk leveling sendiri. Oke, sedangkan sini Red King dibiarin untuk farming. Dan di sini emang Red King dibiarin untuk farming dan akhirnya dia jadi top net worth di sini. Radiant's top tower is under attack. Siap-siap nih, hati-hati ya Horror. Dikejar sebenarnya, ada post touch. Siap, hati-hati dari Horror dan belum ada backup ya sepertinya. Di support dari ini sini Horror plus 4. Sebenarnya dari disruptor dia langsung buat Orb Shadow, jadi biar dia dapat heal sama sekawannya, sekawannya maksudnya. Ada charge berbahaya di sini, mengenai Invoker sepertinya langsung tembok, langsung ada Kronos Spirit cukup. 2 hero terkena langsung Invoker bersiap-siap, langsung ada Nethersack bersiap-siap. Ada Nethersack. Oh, Custom bersiap dan Red King di sini beradu Red King dan tembok melakukan dan harus mati, terus harus mati. Misalkan oke, cukup baik di sini langsung ada double kill dari Last. Ini Invoker mau naruh Ghostwalk ya, hati-hati di sini. I have no reason to lie about such things. Radiant's middle tower is under attack. Cukup baik glimpse dari siapa lah? Yang warna glimpse buat Red King, jadi Red Kingnya kembali lagi akhirnya. Lagi. Tempatnya gua omongin tadi. Red King si Disruptor ini memang agak nyebelin ya. Karena ketika kalian berada di TV ke mau maksud hati ingin mengadu teman. Kalian datang langsung diglimpse lagi. Lu balik lagi, Ben. Dan gak bisa bantu apa-apa. Menu rata. Udah banget di sini langsung 4 hero dari tim Project A langsung mati. Cukup disayangkan memang. Dan skor saat ini 5-14.
Meskipun tadi beberapa kali memwipe, tapi si Invoker dan si Red King dia tetap jadi ini ya prioritas di networknya. Kita lihat di sini si Red King berada di nomor 1 dan si Invoker berada di nomor 3. Sedangkan dari tim Horror Plus 4 dia harus kehilangan tier pertama di bottom, dan si Project A dia mid lane, maksudnya mid lane di mid ya, dia harus hilang. Oke, Bentlum di sini hati-hati, langsung ada Shadow Wave, tapi terlalu di depan ya posisi dari Bentlum ini, dan kerugian dari diri sendiri bagi Bentlum, dia harus mati. Langsung push ke bottom. Di sini ada Red King, hati-hati di sini. Tidak, langsung ada masih ada Chronosphere, bersiap-siap. Latch. Oke, Chronosphere cukup tepat dan bantu dengan disruptor di sini. Almost terkejar dengan Raklik aja di sini, bersiap-siap. Oh, sekarat. Ada snowball. Ada disruptor. Masih ada War Whisper, bersiap-siap. Langsung ada. Oh, Declip. Kill dari Latch, bersiap-siap. Oh, berbahaya dan harus mati lagi-lagi. Horror, dikejar sini ya. Right-click aja di sini dari Latch. Sekarat sini ya. Dan harus cooldown mengenai 3 hero sekaligus. Dan harus mati. After killing speed. Dan di sini hati-hati Horror. Sekarat Horror. Masih ada stun. Stun. Right-click di sini. Dan harus mati. Nah di sini dia kejar masih dalam. Dia terpresent cukup sakit. Langsung recharge sebenarnya. Langsung charge mengenai Wylim, dan Wylim harus mati. 4 hero harus mati dari project. Dan jangan hanya misalkan si Invoker ya tadi ya. Nah si tadi gimana ya menurut gua, Radiant's bottom tower is under attack. agak sebenarnya dia mengeluarkan snowball, jadi dia terperangkap, dan di sini combo dengan disruptor itu cukup sakit kan menurut gua. Radiant's bottom tower has fallen. Tier pertama di bottom lane project ya harus hancur. Yang dihancurin oleh si Gyrocopter. Di sini satu creep untuk mungkin ya satu creep buat stacking creep. Siap-siap. Ini untuk si Eiffel sendiri. Nah di sini ada ward ya. Tidak terjadi stacking creep sama sekali. Sudah lagi zong ya. Dire's top tower is under attack. Di sini si Monkey Brain belum memiliki mechans dan belum ada item untuk initiate. Sudah ada Mass of Madness dari Face of White sendiri. Biar dia lebih fokus untuk nambah attack speed. Siap-siap limit. Sudah ada 5 ulti dari Horror Plus 4 sudah siap, dan Project Anarchy hanya si King sendiri tidak memiliki reincarnation. Ya, ada smoke berbahaya sebenarnya. Ada Gyrocopter langsung keempat hero terkena Close dan harus mati. Apakah jadi rata di sini? Hati-hati, dan Dazzle terkejar sini. Wildin, Raklik aja, dan ada satu dari Gyrocopter yang maksudnya dari Dazzle. Sekarat di sini. Monkey Brain sekarat juga dan harus mati. Unstoppable dari Latch. Ini masih ada belum ada reincarnation sebenarnya, dan harus mati. Team wipe ya, sorry. Team wipe dari Horror Plus 4. Cukup baik di sini. Chronosphere dikomboin dengan cooldown, dan ada ulti dari Disruptor. Cukup baik tadi ya. Chronosphere 4 hero sekaligus. Jadi rata di situ. Dan itu menurut gua kerugian yang sangat buruk.
Yang ada charge sebenarnya. Seorang snowball berbahaya dan harus kembali. Ternyata sini Spirit Breaker mengantongi ini ya, mengantongi Shadow Blade. Jadi misalkan dia roaming lebih enak lagi. Run. Dire's top tower is under attack. Must I repeat myself? Oke, sini Aether Lens dan ini Veil of Discord dari Zeus mungkin lebih tergantung sih menurut gua, tergantung kayak tadi misalkan tepat banget Chronosphere-nya, jadi udah timba hati-hati di sini. Magi Brain, Raki di sini harus masih ada Megan seperti yang bersiap-siap. Tapi di sini harus mati ya karena Static Storm, sorry, dari Thunderstrike dari si Disruptor ya. Dire's top tower has fallen. Biasanya invoker langsung buat si ini ya. Ada ul langsung. Oh, harus kembali. Radiant's top tower is under attack. And not in a good Game way. di top ya sebenarnya bersiap-siap. So, tapi masih memiliki Chronosphere juga. Oke, cukup baik di sini. Langsung ada. Oh, tidak berani. Tidak ada mana dari Void sendiri. Padahal di sini tepat banget si Disruptor mau akan Static Storm Radiant's ya. middle tower is under attack. Kita bersiap-siap menuju langsung Chronosphere. Tempat hero lagi 4 hero tepat langsung ada Veil of Discord. Apakah terjadi rasa lagi di sini? Aku lagi mendapatkan mega kill di sini. Wailing. Sekarang juga Wailing masih memiliki Reincarnation. Ada di Tuskar. Sekarang juga di sini Tuskar. Tidak ada mana sini. Bersiap-siap. Masih ada tipis untuk melarikan diri. Oh, time dilatation yang cukup baik dari horror. Jadi dia jadi nggak bisa apa-apa terkena ini ya. Tim oke, gue jelasin di skill 2-nya ini tim time dilatation. Jadi ketika kamu ada di radius sekitar 725, kalian bakalan cooldown kalian bakalan stuck di situ. Misalkan Top tower has fallen. nih ada ini contohnya gini. Daxir ya di. Gua contohnya si It would Daxir. appear Radiant's top tower is under attack. Oh, langsung jadi sini. Lebih fokus ya. Oke, jadi Wailing, hati-hati Wailing. Radiant's top tower Oke, is gue jelasin under lagi attack. dari time dilation. Jadi gini, And not ketika in a misalkan good way. Daxir ya di sini mengcast apa namanya? Mengcast vakum, kemudian mengcast Beyond Shell. Terus ketika Void datang langsung di time dilation. Kalian mendapatkan sekitar 20% slow-nya. Jadi kalian bakalan dapat slow sekitar 20%. Kalian bakalan nggak bisa kenapa-napa di situ. Terus misalkan di sini Daxir kan empatnya itu 4 skillnya kan aktif semua. Jadi misalkan 4 skillnya itu masih dalam keadaan cooldown dan digunakan time dilatation, maka di situ kali aja dari per cooldownnya tergantung level dari time dilatation dari Vessel Void sendiri. Di sini ada ward sebenarnya diletakin di pas banget sebelah sini. Sampai menit ke-25 ini tidak ada untuk Roshan ya dari tim Big E maupun si Horror Plus 4. Sorry, kamera gua kemana? Oke, di sini. Hati-hati sini, Horror masih memiliki ulti.
Bersiap-siap, ada backup dari 2 hero nya. Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Tidak ada langsung Rosan ya, kita lihat hati-hati sepertinya dari tim Project Anarchy. Dire's top Gak ada tower ward is under sepertinya attack. dan itu di ward seperti tadi nggak tahu di ward sama siapa. Oke, dari observe ward diletakin di tepat di sebelah sini. Padahal di sini ada Versus Void. Quick sprint. Versus Void sendiri langsung fokus ini ya, fokus ke BKB. Jadi biar kakak bisa diterbangin sama si Invoker. Dire's middle tower is under an extraordinary amount of stress. Oke, bersejar lagi-lagi. Oh, Versus Void ketahuan sepertinya langsung ada tornado, tapi di sini lagi-lagi tepat banget. Harus mati, 2 hero harus mati. Invoker harus mati. Double kill dari Lux cukup baik, langsung buyback dari Disruptor, bersiap-siap dan masih fokus untuk Rosan. Hati sepertinya. Raken dari Gyrocopter sudah memiliki tembok lagi, langsung netral strike mengenai Dazzle. Raken di sini harus mati, lagi-lagi harus mati dari Dazzle. Oke, 4 hero harus mati. Hanya menyisakan si Red King ya. Endurance run. Radiant's bottom tower Oke, is 4 hero tadi Has cukup that ever been cukup cause for gini ya celebration? dari Radiant's baik ya, bottom tower is dari being kita subjected lagi to fail of extreme Discord di situ violence. menjadi Oh, look, Radiant's bottom tower has fallen. udah gini. Fail of Discord menjadi penentu karena cukup sakit ya. Kalau misalkan lu bayangin aja di situ ada Disruptor, kemudian ada Zeus menggunakan ultinya. Udah, misalkan kalau kalian, apalagi kalau misalkan kalian lagi farming di hutan, kemudian ada ulti dari Zeus dan kalian sedang menggunakan headset, itu sudah telinga lu bakalan sakit. Ada di sini Gyrocopter, masih ada AEG sepertinya. Ternyata di sini Gyrocopter fokus untuk mantah. Oh, gagal sudah, tidak meng-cash ulti dari First Voice ini, Chronosphere. Berhasil mengenai horror, hati-hati di sini. Horror tidak memiliki AEG di sini. Oke, lagi-lagi Full of Discord digunakan cukup baik, langsung mati. Beyond God like dominating dari Beduk. 2 hero terkena, hati-hati di sini. Langsung cooldown mengenai mengenai Invoker, dan ini Invoker menggolongkan Eul. Di sini juga sekarat, berhati-hati. Mereka jadi harus mati. Dan Gyrocopter langsung melakukan rocket barrage-nya. Dan bersiap masih ada reincarnation dari si I would like to point out langsung that Radiant's middle kabur tower, menggunakan Blink Dagger. strange to say, Radiant's middle tower is under Langsung attack. GG push karena ada di mid. Radiant's middle tower is under attack. Ravage Void sendiri di sini attack speednya Strange to masih say, Radiant's middle tower 0,88. is Itu under menurut gua attack. masih kurang sih di situ. Are fortified. There appears to be some sort of magic at work. Radiant's top tower Oke. is under Nah, attack. tepat ini masih Aegis sudah hilang, masih ada BKB dan cooldown sudah siap juga. Kalau sudah masih dalam cooldown maksudnya. Oke, ada di sini horror, masih ada war respawn tapi tidak digunakan. Langsung rocket barrage langsung war respawn godlike dari Alvin. I don't 10-37. alarmist, Cukup but sakit sepertinya. Dire's bottom tower is under Sedang attack. bermain ke air dulu right click, tapi di sini Alvin masih memiliki blacking bar dan tidak ada Aegis. Hati-hati di sini masih memiliki netral bisa digunakan Invoker dan harus mati. Gyrocopter EMP cukup sakit mengenai Gyrocopter. Hati-hati, Spirit Breaker masih dalam keadaan cooldown dan netral strike-nya dan charge-nya Dire's bottom tower is under mengenai double attack. cukup baik. Tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Men, sakit men. First Void berhasil kabur. Dan dia udah kelihatan banget kayak dia sekitar 3.500.
Dire's structures are fortified. Dire's middle tower is under an extraordinary amount of stress. Dire's Bersiap-siap untuk middle tower menghadapi ini is aja sih, under Red King attack. aja sebenarnya. Berhati-hati di sini. Oh my god, still killed Dazzle. Easily, brother. Padahal dia belum ada Agani, belum ada. Kelihatan banget darahnya si Dazzle ini tipis banget. Dire's middle Terus tower kemudian is bakalan under buat attack. Blossom tah I mungkin feel like a cak broken sekitar 10 sampai 20-an ya pastinya. Oh, ternyata First Voice sudah memiliki Blacking Bar. Oke, respawn 3 menit sekarang 3 menitan ya. Dan sini First Voice sudah memiliki Blacking Bar, kemudian bakal mengcounter ini tornado dari Invoker. Oke, di sini udah kelihatan banget jauh ya, tapi tidak menutup kemungkinan bakalan di comeback. Dan di sini Gyrocopter udah memiliki Satanic. Kuncinya adalah di Gyrocopter karena di Gyrocopter sendiri dia sudah memiliki Satanic. Sakit men. Well, that would be a tribute. So di sini untuk meletakkan ward yang cukup baik ya. Di sini untuk memberikan vision di base, jadi kagak kena bang, bam katakanlah di bait. Kalau bersiap-siap di sini. Hati-hati. Oh, tidak tepat sepertinya. Bersiap-siap. Langsung ada cooldown. Divining Blast tapi tidak mengenainya. Bersiap-siap. Oh, cukup sakit kita lihat sini. Right click aja dan harus mati oleh Thunder Strike dari Disruptor. Bersiap-siap. Langsung Nether masih ada Nether Strike. Bersiap. Oh, cukup sakit Monkey Brain saja di sana. Tapi di sini kurang dan harus Nether Strike berhasil membunuh Invoker. Bersiap-siap. Monkey Brain sendirian di sini. Hati-hati. Last. Darah juga tipis. Reincarnation. Oh, Satika cukup sakit pastinya di sini meskipun dia memiliki amulet ya. Cukup sakit dan pasti harus mati. 4 hero harus mati menyisakan si Daxir Raja yang dikejar oleh Spirit Breaker. Right dan tiba kedua dari Dire's top tower is being attacked Horror like Plus 4 nobody's cukup baik business. dari Bottom tower is tim under attack. Will be glad to hear my Horror Plus 4. Oke, langsung buyback mengenai di breaking sendiri. Jadi Daxir membunuh Disruptor. Terkena ini ya, terkena ilusinya. Berhati-hati di sini. Darah juga sedikit. Masih ada Satanic diaktifkan. Berhati-hati. Masih ada Monkey Brain juga terkena charge. Langsung golden mengenai Monkey Brain dan harus mati Monkey Brain. Kedua harus mati. Spirit Breaker berhasil memutus. Dan 3 hero harus mati. Radiant's Misalkan bottom si tower is under attack. Dazzle dan si Red King. Radiant's bottom tower has fallen. Seems to be the day for it. Hati-hati horor. Tidak ada mana, tidak ada ulti. Langsung tuh mengenai horor di sini. Dan horor harus mati. sort of Double Oh kill. my god, double kill. Apakah yang terjadi di sini? But hero harus mati dari horror plus 4. What the hell is this guys? Apakah terjadi comeback seperti di game tadi? Oke, Fast Voice sendiri ada Morbid Mas, ada Headdress. Oh, mungkin MOE-nya bakalan dijual, beli Fatmir ya. Jadi nambah damage juga. Oke, under 10 second untuk responnya dari si ini ya, kurir tapi si Rosan. Kata Octarine ya dari Zeus, bukan si ini, bukan apa namanya, bukan Bloodstone. Oke, tier ketiga dari Project A Anarchy harus habis sebelah sini dan mencari barak saja. Jangan di top dia masih anteng-anteng aja, di tier 2 masih still alive dan meskipun dia darahnya darah sendiri bisa di-deny tapi tidak di-deny. Nah, kenapa di sini? Oke, Zeus lagi-lagi makan ultinya, bersiap-siap dan di sini Bencong berhasil membunuh Invoker menggunakan Nether Strike yang
tadi di cash ya. Walaupun dia tidak mau cash BKB-nya sendiri. Aja di sini, langsung right click aja di sini. Disruptor harus jadi tumbal. Ada bersiap-siap, masih ada Blacking Bar. Ternyata kembali. Radiant's top ternyata tower denied. has been denied. Let it never be said. Nah di sini Gyrocopter lebih fokus untuk butterfly, sedangkan dari projectnya sendiri dia tidak memiliki hitter selain si Red King. Jadi menurut gua agak gimana gitu. Waktu penggunaan paket Anda tersisa 3 menit. Sama saya ini Bentlung. Oke, di sini ada dua, ada Vladimir kemudian ada MOM ya. Fallen afoul of the dire. Endurance run. Oke di sini Wild dikejar tapi masih ada Nestor tapi tidak di catch ya oleh si Speedbreaker. Bersiap-siap. Oh, beradu duel rank di sini. Honor sekarang sepertinya. Hati-hati. Oh, cukup sakit ya. Lagi-lagi Disruptor terkunci di sini. Apakah dan harus mati easy kill seperti ini. Dominating dari Wild. Ini Gyrocopter melakukan push di bottom. Masih enteng-enteng aja sepertinya. Dan semua kembali. Sedia kalah.